Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Indrini. Terima kasih yang sudah mampir di channel aku buat nonton. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya. Makasih. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang perdarahan semasa kehamilan. Nah, perdarahan semasa kehamilan itu terbagi menjadi dua, yaitu ketika usia kandungan ibu-ibu 1 sampai 20 minggu ya, sekitaran itu, dan dari 20 minggu sampai masa akan melahirkan. Nah, apa sih yang terjadi jika perdarahan di usia muda? Nah, kemungkinan ada perdarahan di usia 4 minggu kehamilan atau saat setelah mengetahui Anda hamil. Ya, biasanya itu karena proses menempelnya janin pada rahim. Kalau sedikit itu bisa aman lah ya, bisa untuk istirahat cukup dan tidak melakukan aktivitas, biasanya hilang sendiri. Nah, dan yang kedua adalah ketika perdarahan berlanjut, misalnya ngeflag, berhenti, ngeflag, ataupun ngeflag terus dan lama, itu harus dikonsulkan ke dokter. Biasanya itu adalah gejala abortus atau gejala keguguran. Bisa kegugurannya tahap awal ataupun tahap selanjutnya sampai mengakibatkan tidak bisa diselamatkannya janin dalam kandungan ibu. Nah, biasanya flag yang ini ya, yang mengakibatkan keguguran ini ditandai dengan rasa mules juga, bisa sedikit mules, terus perdarahannya juga dari sedikit bisa menjadi banyak, terus biasanya juga lama, dan terjadinya ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau ya sekitaran 4 bulanan. 4 bulan kalau menurut menghitungan bulan, 4 bulan lebih ya. Itu biasanya bisa berakibat pada keguguran. Dan yang kedua adalah ketika perdarahan terjadi di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, ketika perdarahannya sedikit-sedikit, bisa jadi itu karena plasentanya ada di bawah atau plasenta letak rendah. Apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi perdarahan di usia kehamilan lebih dari 4 bulan atau 5 bulan ya? Nah, yang pertama adalah konsultasi ke dokter spesialis obgyn atau spesialis kandungan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bisa konsul juga dengan dokter spesialisnya tentang perdarahan yang terjadi itu karena apa. Misalnya kata dokter, nah plasentanya ada di bawah, berarti ibu harus lebih berhati-hati, tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Biasanya kan dokter memberitahukan apakah plasentanya menutupi jalan lahir sehingga terjadi perdarahan tersebut, ataukah hanya sebagian, ataukah hanya di bagian atasnya, di bagian agak samping lah yang menyebabkan perdarahannya. Nah, biasanya dokter kalau mengetahui bahwa si plasentanya menutupi jalan lahir sehingga menyebabkan perdarahan tersebut, biasanya dokter sudah mengkonsultasikan untuk tidak melakukan hal-hal berat, kemudian sudah menjadwalkan mengedukasi bahwa persalinannya mungkin tidak bisa normal. Biasanya harus sesar sih kalau yang menutupi seluruhnya. Nah, kalau yang menutupi setengahnya atau sebagian, biasanya kita menunggu dulu usia kehamilan matang atau 37 minggu ya. Biasanya apakah di USG lagi, apakah plasentanya ikut bergeser atau tetap menutupi jalan lahir. Biasanya kalau ikut bergeser ke atas, dokter biasanya memperbolehkan untuk kelahiran secara normal ya persalinannya. Kalau misalnya menutupi sebagian atau seluruhnya, biasanya disarankan untuk dilakukan operasi sesar. Nah, kenapa sih harus dilakukan operasi sesar? Karena ketika plasenta yang menutupi itu copot duluan, maka suplai oksigen dan suplai darah ke janin
itu langsung otomatis berhenti dan menyebabkan kematian pada bayi, sehingga harus dilakukan operasi SC. Karena operasi SC diambil dulu bayinya baru plasentanya kan, jadi tidak mengeluarkan plasentanya dulu baru bayinya. Nah, itu dilakukan agar si bayi bisa selamat. Kan sayang banget ya kalau misalnya kita sebagai ibu kekeh pengen lahiran normal, padahal kata dokter ini harus udah wajib di SC nih ya, karena plasentanya menutupi jalan lahir. Nah, kalau ibunya kekeh terus kobe ya, sok tahu ya, pengen tiba-tiba main tembak aja ke bidan. Biasanya suka ada ibu-ibu yang nakal, suka main tembak ke bidan, tiba-tiba datang dengan pembukaan lengkap, langsung lahir terlihat tapi perdarahan banyak. Nah, biasanya si janinnya tidak bisa diselamatkan ya, kebanyakan karena tidak memungkinkan untuk ya plasenta lahir duluan tapi bayinya selamat ya, hanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa bayinya masih selamat. Nah, yang kedua adalah karena solusio plasenta atau perdarahan karena plasentanya copot duluan sebelum waktunya persalinan. Nah, kenapa sih bisa copot duluan? Bisa banyak faktor yang mengakibatkan solusio plasenta. Biasanya karena kehamilan yang lebih tua, terus aktivitas ibu yang cukup berat, kekurangan nutrisi, dan ya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dijelaskan secara medis di luar takdir Allah ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika solusio plasenta? Yang terjadi adalah plasentanya kan copot. Plasentanya copot, belum terjadi belum terjadi proses persalinan, plasentanya udah copot duluan nih. Mengakibatkan suplai makanan dan oksigen ke bayi kan langsung terputus semua. Nah, biasanya bayinya langsung meninggal di sana ya biasanya. Nah, apa sih yang dirasakan ketika solusio plasenta? Yang dirasakan adalah perutnya sakit banget, sakit sesakit-sakitnya, terus tidak dirasakan gerakan janin, terus terjadi perdarahan, darahnya yang keluar. Kalau solusio plasenta itu warnanya hitam. Kalau plasenta previa atau plasenta yang menutupi biasanya warna darahnya segar. Nah, kalau yang ini darahnya biasanya menghitam dan perut kenceng sekali ya. Sakit yang dirasakan oleh ibu hebat biasanya itu tanda-tanda terjadinya solusio plasenta. Nah, apa sih yang harus kita waspadai ya? Ketika terjadi hal tersebut, ibu seharusnya bisa segera untuk menemui dokter ataupun bidan dan mengatakan keluhan yang dirasakan dengan jelas, sejelas-jelasnya, termasuk tidak merasakan gerakan janin ataupun sakit yang sangat kuat ya. Biasanya bidan langsung melakukan pemeriksaan dan dilakukan rujukan. Biasanya langsung kita berujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya ya ibu-ibu yang menderita solusio plasenta biasanya karena enggan segera untuk dirujuk atau enggan segera menemui petugas kesehatan, sehingga terjadi banyak kehilangan darah yang mengakibatkan pasien biasanya koma ataupun ya dirawat di ICU. Saya sarankan kepada ibu-ibu yang sedang hamil dan mengalami keluhan perdarahan meskipun sedikit, wajib untuk menemui bidan ataupun dokter obgynnya atau dokter kandungan, karena kita tidak boleh karena selama kehamilan itu tidak boleh adanya perdarahan sama sekali, karena perdarahan itu tidak normal ya selama masa kehamilan itu sebenarnya tidak boleh ada perdarahan sedikit pun ya, kecuali perdarahan di awal ya. Kehamilan itu biasanya dianggap masih normal karena proses menempelnya janin di dalam rahim. Nah, selain itu biasanya harus dikonsulkan ke bidan ataupun ke dokter spesialis kandungan karena bisa mengakibatkan
kecacatan pada bayi ataupun terjadinya keguguran maupun perdarahan yang menyebabkan ibu dan janinnya meninggal. Nah, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, semoga kita selalu disehatkan dan diberikan kelancaran untuk proses persalinan dan selama kehamilannya. Amin. Buat ibu-ibu yang butuh informasi tentang kehamilan, persalinan ataupun masa nifas ya, boleh di like, komen, dan subscribe di channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.